Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu. Perkenalkan lagi, nama Ibu Zeni Sylvia Putri. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Dipersilahkan. Berdoa untuk saat ini dicukupkan. Nah, sekarang kita lanjut ke bab selanjutnya. Setelah kemarin belajar di semester 1 yang terakhir babnya tentang bumi sebagai ruang kehidupan. Sekarang kita lanjut ke bab dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Seperti biasa, di sini ada indikator kompetensi dasar dan submateri yang akan dipelajari, yaitu ada menganalisis dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Kemudian ada menyajikan proses dinamika litosfer dengan menggunakan peta, bagan, gambar, tabel, grafik, video, dan atau animasi. Nah, ini merupakan subbab atau submateri yang akan kita pelajari. Dari mulai karakteristik lapisan-lapisan bumi, proses tektonisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan, proses vulkanisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan, proses seisme, proses tenaga endogen, pembentukan tanah dan persebaran jenis tanah, pemanfaatan dan konservasi tanah, lembaga-lembaga yang menyediakan dan memanfaatkan data geologi di Indonesia. Jadi materi yang kita akan pelajari di bab 1 ini. Nah, di semester 2 ini terdapat 3 bab yang akan dipelajari. Nah, ini baru bab 1-nya. Ini ada mengamati gambar, merupakan praktek yang akan kita lakukan. Injak ke materi. Pernahkah kita melihat dari puncak gunung nih, pemandangan di sekitar kita? Jadi kelihatan kan bumi itu tidak datar seperti yang ada di globe. Jadi globe itu kan, kalian pernah lihat bumi jadi tiruan bola bumi, tiruan bumi dan yang berbentuk bola itu kan datar banget. Nah, kalau kita lihat dari puncak gunung, pemandangannya kan itu nggak datar ya, itu pasti ada lembah, laut, danau, daratan, bukit. Nah, perbedaan itu tuh dinamakan relief. Jadi bumi itu ada reliefnya, nggak datar. Nah, oleh karena itu, bumi itu berproses seperti yang kita udah pelajari di bab 2 tentang sejarah bumi yang kemarin. Sejarah bumi itu kan ada peristiwa konvergen, divergen, terus ada memapat. Jadi ada peristiwa panas, mendingin, dan membeku. Nah, begitu juga dengan yang akan kita pelajari. Nah, di sini terdapat beberapa lapisan bumi. Bisa dilihat di gambarnya. Di sini ada litosfer, astenosfer, mantel bawah, inti besi cair, inti besi padat. Jadi kita lihat di sini litosfer itu berada di lapisan terluar bumi. Jadi yang kita injak merupakan lapisan litosfer. Nah, lito yang artinya batu dan sfer yang artinya lapisan. Jadi litosfer ini merupakan lapisan batuan. Nah, lapisan batuan ini 0 sampai 70 km kedalamannya. Jadi litosfer adalah lapisan kulit bumi yang paling atas. Lapisan ini umumnya terdiri dari senyawa kimia yang kaya akan SiO2. Itulah sebabnya lapisan litosfer seringkali dinamakan lapisan silikat. Nah, lapisan ini memiliki ketebalan sampai 70 km. Menurut Washington, batuan di permukaan bumi hampir 75% terdiri dari silikon oksida dan aluminium oksida. Dengan demikian, lapisan litosfer dinamakan dengan lapisan batuan. Batuan merupakan bahan utama pembentuk kulit bumi. Induk segala batuan ialah magma. Magma adalah batuan cair pijar yang bersuhu tinggi dan mengandung berbagai unsur mineral dan gas. Kulit bumi atau litosfer tersusun oleh sekitar 90 jenis unsur kimia yang satu dengan lainnya membentuk persenyawaan yang disebut mineral.
Nah, lapisan litosfer juga terdiri dari dua bagian, yaitu ada lapisan sial dan lapisan sima. Nah, lapisan sial ini merupakan lapisan kulit bumi yang tersusun atas logam, silisium, dan aluminium. Jadi kenapa disebutnya sial? Karena singkatan silisium dan aluminium. Terus ada lapisan. Nah, silisium sama aluminium ini terdiri dari batuannya sedimen, granit, andesit, sama jenis batuan metamorf dan batuan lain yang terdapat di dataran benua. Ada juga lapisan sima, silisium, magnesium, yaitu lapisan kulit bumi yang tersusun oleh logam silisium dan magnesium dalam bentuk senyawa. Lapisan ini mempunyai berat jenis yang lebih besar daripada lapisan sial karena mengandung besi dan magnesium, yaitu mineral ferromagnesium dan batuan basalt. Batuan pembentuk kulit bumi selalu mengalami siklus atau daur. Nah, nanti kita belajar tentang siklus batuan. Nah, litosfer ini bisa dilihat di gambar. Ada bagian terluar bumi mencakup kerak bumi hingga mantel atas. Nah, di sini. Nah, ada kerak benua sama kerak samudra. Kalau kerak benua itu daratannya pegunungan, bukit, lembah, dan lain sebagainya. Kalau kerak samudra itu ada air, oceanic sedimen, oceanic crust. Jadi lempeng-lempeng sama laut, sea level. Nah, di sini juga di lapisan litosfer juga termasuk ke dalam mantel bagian atas. Jadi terdapat zona subduction. Jadi ada zona bertumbukan antara suatu lempeng dengan lempeng lainnya yang membentuk pegunungan. Jadi di sini ada peristiwa vulkanis. Ada yang menunjam, ada yang terangkat ke atas nih kayak ini. Jadi intinya litosfer ini bagian terluar bumi yang mencakup kerak bumi hingga mantel bagian atas, terdiri dari kerak benua dan kerak samudra. Ketebalannya 0 sampai 70 km. Kita lanjut ke struktur dan jenis batuan. Nah, di sini terdapat 3 jenis batuan. Ada batuan beku, ada batuan sedimen, sama batuan metamorf. Nah, singkatnya, batuan beku itu batuan keras yang terbentuk dari pembekuan magma. Jadi kan namanya juga batuan beku. Otomatis terbuat atau terbentuk dari magma yang membeku. Kemudian ada sedimen. Nah, sedimen ini batuan yang terbentuk dari akumulasi material hasil perombakan batuan yang sudah ada sebelumnya. Jadi batuan itu ngikis si batu induk itu terus ke bawah air sungai. Nah, air itu mengendap dan membentuk sebuah batu, itu namanya sedimen. Jadi dari pengendapan. Nah, kalau metamorf ini atau disebut juga batuan malihan, batuan yang mengalami perubahan bentuk dari kelompok mineral dan tekstur batuan. Nah, ini batunya terbentuk karena banyak tekanan, baik tekanan panas, tekanan dingin, atau tekanan yang lainnya. Jadi batuan ini terbentuk akibat tekanan metamorf atau malihan. Nah, ini ada contoh penampang gunung api. Nah, di sini kalau kita ditanya nomor 1 terdiri dari batuan apa, kita jawab batolit, lakolit. Nah, ini cuman nambah catatan aja di sini. Nah, di sini ada keterangannya, ada batolit, lakolit, sil, diatrema, intrusi korok, apolisa, apopisa, pipa kawah, kawah utama, kerucut gunung api, parasit, kawah samping. Nah, di sini biasanya UTBK banyak sekali pertanyaan seperti ini. Nah, contoh dari batuan beku. Di sini ada batuan beku dalam, batuan beku gang, batuan beku luar. Nah, manfaat batuan beku antara lain ada obsidian, bahan pembuat pisau, mata panah, perhiasan, ada balsat, bahan dasar perjalanan, dan campuran beton, andesit sebagai pondasi bangunan. Jadi sebenarnya bahan-bahan yang ada di sekitar kita yang bikin rumah dan sebagainya itu terbuat dari
batuan-batuan yang terbentuk sangat lama. Nah, batuan beku atau igneous rock ini berasal dari bahasa Latin ignis yang artinya api atau fire. Batuan beku adalah batuan hasil pembentukan cairan magma, baik yang di dalam maupun yang di atas permukaan bumi, sehingga tekstur yang terbentuk sangat tergantung pada kondisi pembekuannya. Magma panas yang bergerak dari dalam bumi ke permukaan makin lama makin dingin akhirnya membeku. Nah, batuan beku yang tidak mencapai permukaan disebut batuan beku dalam atau batuan intrusi atau batuan plutonis. Proses pembentukan batuan plutonis berlangsung lambat sehingga menghasilkan bentuk-bentuk kristal besar yang sering disebut dengan pola tekstur panateris. Sementara itu, ada pula pembentukan batuan setelah mencapai permukaan bumi yang disebut batuan beku luar. Jadi, ekskrusi atau vulkanis. Batuan ini cepat sekali membeku sehingga jenis kristalnya kasar, bersifat halus, dan sulit dilihat dengan mata. Nah, jenis batuan beku ini dibedakan atas batuan beku dalam atau plutonik, batuan korok atau porfirik, sedangkan batuan beku luar melalui lelehan atau efusi. Jenis batuan beku yang lainnya ada granit, granodiorit, diorit, andesit, gabbro, basal, batu kaca atau obsidian. Ada batu apung. Nah, kemudian kita lanjut ke batuan sedimen. Nah, batuan sedimen ini dinamakan juga dengan batuan endapan. Adalah batuan yang terjadi karena pengendapan material hasil erosi. Jadi erosi pengikisan kemudian mengendap menjadi batuan. Nah, sekitar 80% permukaan benua tertutup oleh batuan sedimen. Materi hasil erosi terdiri dari berbagai jenis partikel, yaitu ada yang halus, kasar, berat, dan ada juga yang ringan. Cara pengangkutan pun bermacam-macam seperti terdorong, transaction, terbawa secara berlompat-lompat atau saltation, terbawa dalam bentuk suspensi, dan ada pula yang larut atau solution. Klasifikasi batuan endapan tergantung pada kriteria yang dipakai berdasarkan proses pengendapannya. Ada batuan sedimen klasik, kimiawi, organik. Nah, manfaatnya itu ada kalau konglomerat sebagai bahan pasir, kapur sebagai bahan campuran bangunan. Nah, ada lain sebagainya. Jadi, kalau batuan sedimen ini berasal dari endapan. Nah, ini kan contohnya yang ini kalau berdasarkan yang klasik, kimiawi, organik itu berdasarkan pengendapannya. Nah, kalau yang berdasarkan tenaga alam yang mengangkutnya, ada di sini ada aerik, glasial, akuatik, marin. Nah, itu berdasarkan yang mengangkutnya. Kalau aerik atau aeolis itu dibawa oleh angin. Contohnya tanah los, tanah tub, tanah pasir di gurun. Nah, itu kan si tanahnya itu pembentuknya itu dibawa oleh angin, terbawa oleh angin sehingga terbentuk batuan sedimen. Nah, ada batuan sedimen glasial, jadi pengangkutannya oleh es, contohnya moraine. Kemudian ada sedimen akuatik, pengangkutannya oleh air yang mengalir. Terus ada batuan sedimen marin, pengangkutannya oleh tenaga air laut. Kemudian ada batuan metamorf. Nah, batuan ini disebut juga dengan batuan malihan. Batuan malihan merupakan batuan hasil ubahan dari batuan asal, batuan beku, endapan, atau batuan malihan akibat proses metamorfosis. Proses metamorfosis yaitu proses yang dialami batuan akibat adanya tekanan atau temperatur yang meningkat atau tekanan dan temperatur yang sama-sama meningkat. Ada 3 jenis batuan malihan, yaitu termik atau kontak, dinamik atau sintektonik, termik pneumatolik. Yang pertama, termik kontak itu terbentuk karena adanya kenaikan suhu yang berarti seperti batu pualam atau marmer, jadi panas banget.
Nah, terbentuknya batuan metamorf kontak. Kalau metamorf dinamik atau sintektonik, pembentukan batuan yang disebabkan oleh penambahan tekanan tinggi biasanya akibat gaya tektonik. Jenis metamorfosa ini banyak dijumpai pada daerah-daerah patahan dan lipatan yang luas di dunia, misalkan batu sabak dan batu bara. Nah, kalau metamorf termik, pembentukan batuan akibat adanya penambahan suhu disertai masuknya zat bagian magma ke dalam batuan itu, misalnya azurit minalar, pembawa tembaga, topas, dan turmalin atau batu permata. Manfaatnya bisa dibaca di sini. Kita lanjut ke siklus batuan. Nah, bisa dilihat di sini siklusnya membentuk sebuah lingkaran. Lingkaran proses dari pembentukan si batuan beku, sedimen, malihan yang terbentuk dari magma. Kita lihat di sini magma ada di paling bawah. Nah, ini magma. Jadi kan daerah di sekitar magma itu dingin ya, di luar. Maka itu magma juga menjadi dingin. Secara lambat laun magma pun membeku. Nah, tempat pembekuan itu mungkin di permukaan bumi, mungkin pula di lapisan litosfer yang tidak begitu dalam, atau di dalam dapur magma bersama-sama dengan proses pembekuan magma seluruhnya. Karena itu, batuan yang berasal dari magma akan berbeda-beda pula. Semuanya dinamakan batuan beku. Karena pengaruh atmosfer, maka batuan beku di permukaan bumi itu akan rusak, hancur, kemudian terbawa oleh air, hembusan angin, atau geyser. Tidak jarang pula pada waktu hujan lebat, batuan yang hancur itu meluncur pada lereng yang curam karena gravitasi, dan akhirnya batuan yang telah diangkut itu diendapkan di tempat baru. Akibatnya terbentuk batuan endapan yang tertimbun di dataran rendah, sungai, danau, atau laut. Mungkin saja pada suatu masa batuan beku dan batuan endapan mencapai suatu tempat yang berdekatan dengan magma yang sebagai akibat tenaga endogen. Karena persinggungan dengan magma itu, maka batuan sedimen dan batuan beku dapat berubah bentuknya dan lazim dinamakan batuan malihan atau metamorf. Batuan malihan dapat juga terbentuk akibat tekanan yang berlaku pada batuan sedimen. Jadi saling berkesinambungan. Nah, contohnya yang di bagian A ini merupakan magma. Nah, magma ini terjadi proses nomor 1, yaitu pendinginan. Nah, terdiri dari batuan-batuan beku dalam dan korok. Kemudian ada proses pengangkutan. Nah, jadilah C1 atau batuan sedimen klastik. Nah, selanjutnya ke proses yang ketiga, ada pelarutan. Nah, jadilah batuan sedimen organik dan termik. Dari batuan ini ternyata ada proses lain, yaitu organisme. Kemudian ada proses penambahan suhu dan tekanan yang lama. Jadilah batuan malihan dinamik, batuan malihan termik, dan batuan malihan pneumatolitik. Ada si batuan ini kemudian mendekati magma karena proses tertentu. Nah, akhirnya kembali ke magma dan menjadi batuan beku. Jadi terbentuk sebuah daur dari magma ke magma kalau bertemu dengan magma lagi. Selanjutnya ke tektonisme patahan dan lipatan. Nah, ini merupakan, kan tadi bumi tidak datar. Nah, prosesnya itu ada proses tektonisme. Nah, jadi pembentukan bumi yang tidak datar itu karena adanya tenaga endogen. Endogen itu tenaga yang berasal dari dalam bumi. Nah, tenaga endogen ini ada vulkanisme atau aktivitas gunung api. Kemudian ada tektonisme, aktivitas gerakan lapisan bumi, dan gempa. Sedangkan tenaga eksogen yang dari luar itu meliputi kekuatan angin, air, dan geyser. Nah, itu kalau tenaga eksogen itu tidak membentuk atau tidak membentuk bumi, tapi prosesnya merusak. Nah, kalau endogen ini membentuk, jadi kayak vulkanisme, gunung api, tadi membentuk batuan, tektonisme, membentuk pembentukan baru akibat pergeseran lempeng, dan lain sebagainya. Jadi, tektonisme ini merupakan salah satu tenaga endogen yang berasal dari dalam perut bumi.
Nah, tektonisme adalah tenaga dari dalam bumi yang mengakibatkan perubahan letak atau dislokasi atau perubahan bentuk atau deformasi kulit bumi. Jadi yang kita ketahui permukaan bumi itu terdapat lapisan batuan yang disebut dengan litosfer. Nah, kulit bumi mempunyai ketebalan relatif sangat tipis sehingga mudah pecah-pecah menjadi potongan si kulit bumi yang tak beraturan yang disebut dengan lempeng tektonik. Lempeng tektonik ini terus bergerak secara horizontal maupun vertikal karena pengaruh arus konveksi yang tadi dan lapisan di bawahnya atau astenosfer. Nah, berdasarkan luas dan waktu terjadinya, gerakan lempeng tektonik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gerak epirogenetik dan orogenetik. Nah, epirogenetik ini gerak yang atau pergeserannya lapisan gerak bumi relatif lambat dan berlangsung dalam waktu yang lama, serta meliputi daerah yang luas. Contohnya, penenggelaman benua Gondwana menjadi sesar Hindia. Ya, gerak epirogenetik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada epirogenetik positif dan epirogenetik negatif. Kalau yang positif itu gerak turunnya daratan sehingga kelihatannya permukaan air laut itu yang naik. Contohnya, turunnya pulau-pulau di Indonesia di bagian timur seperti Kepulauan Maluku, pulau-pulau di barat daya sampai ke Pulau Banda. Nah, kalau epirogenetik negatif itu gerak naiknya daratan sehingga kelihatannya permukaan air yang turun. Contohnya naik Pulau Buton dan Pulau Timur. Ada juga yang tadi kan epirogenetik, nah sekarang gerak orogenetik. Nah, orogenetik ini merupakan proses pembentukan pegunungan. Nah, orogenesis meliputi luas area yang relatif sempit dan dalam waktu yang relatif singkat dibandingkan dengan epirogenesis. Contohnya pembentukan pegunungan Andes, Rocky, Sirkuit Mediterania, dan sebagainya. Nah, gerak orogenetik ini menyebabkan tekanan horizontal dan vertikal di kulit bumi yang mengakibatkan terjadinya dislokasi atau pindah-pindahnya letak lapisan kulit bumi, jadi geser. Nah, di sini ada proses lipatan sama patahan. Bisa dilihat di sini, patahan merupakan proses tektonisme yang terjadi akibat pengaruh tenaga dari arah horizontal maupun vertikal. Jadi ke atas atau ke bawah. Vertikal. Kemudian ada lipatan. Nah, lipatan ini bentuk muka bumi yang terjadi akibat pergerakan lempeng yang berlawanan dua arah. Jadi dari ini tekanan, dari berlawanan. Terbentuklah lipatan gitu. Nah, ini contohnya. Ini lipatan ya. Ada tekanan dari sebelah sini, kemudian ada tekanan lagi. Nah, membentuk sebuah bukit di tengah. Ada juga yang membentuk lembah di tengahnya. Nah, yang naik ini atau berbentuk bukit ini disebut antiklinal. Nah, kalau yang ke bawah ini namanya sinklinal. Bisa dilihat di sini ya. Yang lembah sinklinal, yang bukit antiklinal. Ini termasuk lipatan. Nah, jenis lipatan ini ada berbagai macam. Ada lipatan tegak, miring, rebah, lipatan menggantung, lipatan isoklin, lipatan kelopak. Ini contoh pegunungan lipatan adalah ada pegunungan tua seperti pegunungan Ural terjadi pada zaman primer, pegunungan muda, Mediterania, dan Sirkum Pasifik. Kita lanjut ke patahan. Nah, di sini terdapat berbagai macam jenis patahan. Nah, kalau patahan di sini ada dua. Kalau yang atas namanya horst, yang di atas gini horst. Kalau yang bawahnya graben. Horst, graben. Ini kalau yang atas namanya horst,
yang ke bawah G graben. Nah, ini akibat dari beberapa tekanan. Ini juga bisa dilihat yang A ini. Horst dan graben akibat tekanan dua arah. Yang B graben akibat tarikan dua arah. Yang C graben yang memusat. D graben yang menyebar atau flexure. Yang E flexure. Yang F dextral dan sinistral. Yang G block mountain. Ini merupakan bentuk-bentuk patahan.